Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel kami. Kali ini saya sedang berada di Nyai Ageng Pinate ya, makam Nyai Ageng Pinate. Beliau merupakan ibu angkatnya dari Sunan Giri, yaitu salah satu wali songo yang terkenal ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan beliau dengan dibantu dengan Mas Aka Tunggal Sejati ya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Minta izin dulu ya sama beliaunya. Oke, ini mohon maaf, saya mau minta pendapat dulu ya kepada teman saya. Jadi Mas Aka Tunggal Jati ini saya minta izin ke beliaunya, tapi beliaunya ada rasa penolakan, agak keberatan. Cuman kalau di ya istilahnya bisa lah, cuman nggak bisa terlalu panjang katanya, seperti itu. Bagaimana? Ada penolakan, bilangnya seperti ini, untuk apa saya menasehati manusia, karena manusia itu sekarang kebanyakan munafik begitu. Jadi gini aja, nanti coba masuk ya, perkenalkan diri. Nanti saya akan coba juga masuk ya. Jadi kira-kira apa pesan dari beliau nanti, sekalipun nanti kita tak jadi bermediasi dengan memunculkan beliaunya, tapi setidaknya kita nanti langsung dapat pesan dari beliaunya langsung nanti. Setelah kapan hari kan saya kesini dengan Aka Ratna ya, jadi beda wadah itu beda pesan nanti. Jadi coba sekarang Mbak Laila masuk, nanti saya juga perkenalkan diri, saya juga nanti masuk. Jadi kira-kira nanti saat turun dapat pesan apa nanti. Oke, silakan. Oke, siap. Saya akan berusaha mediasi lagi ya di sini. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagaimana? Ya, alhamdulillah. Jadi di sini beliau menyampaikan beberapa pesan ya, yang sebelumnya tadi beliau sempat menolak karena keadaan kebanyakan manusia yang datang ke sini itu munafik, mencari sebuah keduniawian. Tapi setelah kami berusaha untuk berinteraksi, beliau mengenal niat dan hati yang tulus dari kami. Beliau memperkenankan untuk berinteraksi lagi. Nah, untuk pesan-pesannya tadi, beliau mengatakan bahwasanya salah satu yaitu mengapa orang yang datang ke sini itu kebanyakan munafik, yaitu mencari keduniawian, padahal secara masyarakatnya seperti itu, berdandan seperti orang beriman, berziarah. Tapi setelah nyampe di sini, yang diminta yang macam-macam, yang berbau keduniawian. Salah satu contohnya, ada yang minta rezeki, ada yang minta agar auranya dibuka, ada yang minta penglarisan seperti itu. Harusnya mereka itu datang ke sini mengingat bahwasanya esok kita semua yang ada di dunia ini akan mengalami kematian. Bekal apa yang akan kita bawa nantinya? Sudah siapkah? Jadi beliau ini seperti cenderung ke ngomong gitu ya teman-teman ya. Yaitu sedikit pesan dari beliau, untuk selanjutnya mau berinteraksi dengan beliau lagi dipersilakan. Bagaimana Mas Akatullah Sejati? Saya rasa cukup dulu lah ya. Untuk jadi cukup jelas pesan-pesan dari beliaunya tadi, bahwasannya penampilan yang datang itu tidak sesuai dengan niat hati yang tulus gitu ya. Jadi siapapun yang datang berziarah itu seharusnya memiliki niatan untuk mendoakan, bukan meminta-minta ya. Jadi kembali lagi bahwasanya segala sesuatu yang kita inginkan atau kita berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan ya. Jadi kita ke makam itu untuk mendoakan beliau yang semasa hidupnya pernah sangat-sangat berjasa dalam istilahnya dalam menyebarkan atau dalam berjuang di jalan kebenaran ya. Jadi kita berdoa atau kita mendoakan beliaunya, jadi bukan kita meminta-minta ya. Jadi cukup jelas, yang pasti siapapun itu ya pasti akan sangat-sangat kecewa karena melihat manusia yang makin lama makin buas ibaratnya ya. Jadi kemunafikan itu memang sangat tidak berasa gitu. Kita seolah-olah memang terlihat mendoakan, tapi sebenarnya kita punya tujuan lain. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita ke makam itu niatkan memang untuk mendoakan, dan salah satunya kita mengingat suatu saat kita akan mati juga gitu. Kapanpun itu. Jadi kematian itu tidak bisa ditebak ya. Jadi kita harus selalu ingat mati. Kalau kita ingat mati, kita akan selalu ingat sama pencipta.
Dan kalau untuk bagi para spiritual itu sebenarnya ke makam itu tujuannya untuk mencari makomnya sendiri gitu. Jadi itu dulu wejangan dari guru saya ya, ke makom itu kita bukan apa, kita nyari makom kita sendiri. Nah untuk pesan dari beliaunya juga sudah jelas ya. Jadi untuk kita mau memunculkan beliaunya juga nanti juga akan sama gitu, pembahasannya juga itu, pembahasannya tentang kemunafikan ya. Jadi seperti itu aja, kita sudah ucapkan terima kasih pada beliaunya Ibunda Pesuson ya, atau Ibu Pesuson yang menemukan Sunan Giri semasa waktu bayi saat beliau terombang ambing di tengah samudra ya. Beliau Sunan Giri terus ditemukan sama beliaunya ini Nyai Ageng Pinate. Kemudian beliau yang merawat sampai Sunan Giri tumbuh dewasa ya. Jadi waktu itu Nyai Ageng Pinate ini perjalanan di antara Pulau Jawa dan Bali ya. Di sanalah ada pusaran atau pusaran ombak yang berputar gitu. Jadi di tengah-tengah itu beliau nemu bayinya Sunan Giri waktu itu. Jadi untuk proses mediasi atau proses pemunculannya, mungkin kita alihkan ke yang lain aja. Karena tadi pesannya sudah sangat jelas. Cuman di sini saya mau menambahkan bahwasannya apapun yang ingin kita lakukan itu nomor satu itu perbaiki niat dulu. Jadi apapun hasilnya itu tergantung dari niat awal. Jadi kalau niat awal kita sudah buruk, nanti akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi ini pengalaman saya sudah bertahun-tahun ya. Sudah sejak mulai tahun 2004 ya, sekitar 2004. Jadi saya keluar masuk makam ya, dan sempat musafir waktu itu. Jadi tujuan saya hanya untuk mencari makom saya sebenarnya gitu. Jadi saya banyak belajar dari perjalanan hidup beliau-beliau yang sudah dimakamkan, para wali Allah ini. Jadi seandainya saya berziarah ke makam Sunan Giri, saya mempelajari kisah hidup dari beliau itu seperti apa. Saya banyak mempelajari perjalanan hidup beliau, dan saya mencoba untuk mengambil hikmahnya. Dan saya disitulah mulai sadar diri bahwasanya perjalanan saya tidak ada seujung kuku dari perjalanan hidup beliau. Jadi saya tidak boleh putus asa gitu, karena memang untuk mendekatkan diri pada Allah itu memang berat gitu. Jadi jalannya seperti itu. Nanti pindah lagi ke makam siapa gitu. Jadi saya belajar gitu, perjalanan hidupnya itu seperti apa. Kalau seandainya saya masih bisa mampu ya saya akan coba gitu mengikuti perjalanannya. Itu yang dimaksud untuk mencari makom kita sendiri ya. Bukan meminta apa ya. Jadi saya belajar gitu. Belajar dari perjalanan hidup seorang wali. Jadi untuk di makam kali ini, di makam Nyai Ageng Pinate itu sebenarnya banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil ya. Bahwasannya seorang yang tulus ikhlas itu
seorang yang tulus ikhlas itu akan pasti menuai suatu kebaikan ya. Jadi contoh kecilnya bagaimana seorang Nyai Ageng Pinate menyelamatkan seorang bayi kecil ya yang terombang-ambing di tengah lautan, dan ternyata beliau itu Sunan Giri Raden Ainul Yakin Pangeran Samanta. Jadi beliau itu ternyata menjadi juga seorang raja gitu, seorang raja di kerajaan Giri Kedaton gitu. Jadi seorang saudagar ya, saudagar kaya, Nyai Ageng Pinate, istri dari Adipati Blambangan kalau nggak salah. Dari negara ini ya, negara Kamboja kalau nggak salah ini. Jadi beliau itu berdagang di Nusantara, dan saat itu beliau dari Pulau Jawa mau menyeberang ke Bali ya, dan menemukan Sunan Giri. Makanya beliau Sunan Giri dijuluki Pangeran atau Joko Samudro, karena beliau ditemukan di tengah-tengah samudra. Nah, di sini juga cukup luas ya makamnya, karena di sini sebagian besar juga para pengikut dari beliau di masa beliau hidup. Dan di kompleks ini juga ada makam dari seorang abdi dalam dari Nyai Ageng Pinate. Beliau bernama Nyai Ageng Arem-Arem, Nyai Ageng Arem-Arem dan Kiai Ageng Arem-Arem. Jadi di satu komplek ini ada 2 makam ya. Jadi bagi kalian yang mau berkunjung, jadi bisa langsung setelah ke Nyai Ageng Pinate bisa ke Nyai Ageng Arem-Arem. Jadi Nyai Ageng Arem-Arem ini abdi dalam dari Nyai Ageng Pinate. Beliau juga yang ikut menyusui Kanjeng Sunan Giri ya. Dan suami Kiai Ageng Arem-Arem ini konon dulu ceritanya itu beliau mengamalkan doa yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi di saat di kediamannya Ageng Pinate itu sedang banyak tamu ya, dan tak kunjung habis. Jadi yang dihidangkan itu semuanya sudah keluar ya, sudah dihidangkan. Jadi saat ingin memasak satu hidangan lagi itu kehabisan kayu bakar. Jadi kaki dari Kiai Ageng Arem-Arem ini yang dijadikan bahan bakar. Jadi dengan doa yang biasa dibaca oleh Nabi Ibrahim atau doanya Nabi Ibrahim, jadi bisa itu kaki jadi bahan bakar cuman tanpa luka bakar. Itu cerita dari karomah Kiai Ageng Arem-Arem. Nah, untuk Nyai Ageng Pinate yang pasti beliau adalah saudagar kaya ya, ibu pesusun dari Kanjeng Sunan Giri yang menemukan Sunan Giri waktu terombang-ambing di samudra. Nah, ini untuk saya sendiri penasarannya ini di Nyai Ageng Arem-Arem ya. Mungkin Mbak Laila bisa berinteraksi dengan Nyai Ageng Arem-Arem. Oke, bisa dicoba. Oke, silakan. Jadi saya bantu di sini ya.
memanggil saya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi salam kenal ya dari saya Katunggal Sejati. Jadi di sini saya ingin bertanya ini. Kan dijelaskan bahwasannya, nah ini apa benar dengan Nyai Ageng Arem-Arem kalau boleh tahu? Betul, itu cuma nama salah satu julukan saya saja. Orang sini mengenalnya dengan nama Nyai Ageng Arem-Arem. Berarti Nyai Ageng Arem-Arem itu julukan ya? Betul. Terus kalau boleh tahu dan diizinkan, sebenarnya siapa namanya? Nama saya banyak. Saya merupakan salah satu anak angkat juga dari Ibunda Nyai Ageng Pinate, tapi tidak banyak orang tahu. Jadi Ibunda Nyai Ageng Pinate ini memiliki anak angkat yang banyak. Yang dinamakan anak angkat itu yang diasuh mulai kecil, kemudian diajarkan tentang adab, diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang agama Islam. Jadi dianggap seperti anaknya sendiri. Oleh karena itu, saya memiliki yang dinamakan orang-orang itu sebuah karomah. Beliau yang mengajarkannya. Nama saya sendiri adalah Siti Fatimah. Berarti saya manggilnya dengan Nyai Siti Fatimah. Iya, sedangkan nama Nyai Ageng Arem-Arem itu adalah pemberian dari beliau, Ibunda Nyai Ageng Pinate. Itu maksudnya itu apa, itu arti dari arem-arem sendiri itu? Kalau boleh tahu itu apa arti dari arem-arem? Arem-arem di sini memiliki banyak makna. Itu hanyalah salah satu julukan. Jadi di situ ada dua, saya dan saudara laki-laki saya, yaitu Ki Ageng Arem-Arem. Beliau juga nama julukan saja. Artinya orang yang dikhususkan, orang yang memiliki kelebihan khusus, terutama tentang keilmuan agama. Jadi berarti ya Arem-Arem itu juga salah satu dari anak angkat dari Nyai Ageng Pinate ya. Betul. Masih saudara angkat juga dengan Kanjeng Sunan Giri. Tapi saya hanya berasal dari kasta yang rendah. Oleh sebab itu, kebanyakan dianggap seperti dayang-dayangnya saja. Tapi beliau, Ibunda Nyai Ageng Pinate, memperlakukan saya dengan khusus. Memperlakukan semua orang itu sama, tidak berdasarkan kasta. Jadi tidak membedakan ya. Jadi beliau benar-benar berjiwa seorang ibu. Ini karena saya tadi penasaran juga sih. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Jadi yang pastinya
Saya juga di sini mohon restunya juga ya. Mintalah restu kepada beliau. Saya ini hanya rendah. Saya ini hanyalah diberikan sepercik ilmu saja yang terlalu dibesar-besarkan oleh masyarakat sini. Beliaulah yang mengajarkan semuanya itu kepada saya. Ya tapi di mata saya tidak ada yang rendah. Di mata saya itu semua sama. Dan yang tinggi itu hanya Allah. Jadi siapapun itu tetap saya mohon restu, karena saya menganggap beliau-beliau yang mendahului saya ya, yang terlebih dahulu yang pernah berjuang di jalan Allah, itu saya anggapnya leluhur-leluhur saya. Jadi bagaimanapun saya tetap sebagai rasa hormat saya mohon restu. Jadi tidak ada yang tinggi dan rendah, itu semua di mata Allah sama ya. Jadi hanya ketakwaan kita yang membedakan. Yang pastinya saya banyak-banyak terima kasih atas penjelasan serta pengertiannya yang sebenarnya bagaimana, dan salam kenal juga. Semoga kedepannya Gresik ini lebih bisa kembali seperti dulu lagi, jadi kota santri. Tanpa kalian juga semua ya, mungkin Gresik sudah akan lama hancur. Yang pasti terima kasih juga sampaikan juga sama Bunda Nyai Ageng Pinate. Terima kasih banyak atas tempat dan waktunya ya. Bila mana ada perilaku dan kata-kata dari kami yang kurang sopan, kami mohon maaf ya. Jadi saya juga di sini sedang belajar ilmu hak ya. Saya juga lagi ngaji tauhid, belajar ilmu ketuhanan, mohon restu ya agar selalu dimampukan. Ya, terima kasih untuk Nyai Fatimah atas segala nasihat-nasihatnya juga. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk semua yang berjuang di jalan Allah. Kami semua mengetahui yang berada di sini, termasuk pesan dari ibunda beliau, bahwasanya yang datang ini adalah orang-orang yang berhati baik, yang tidak memiliki niat keduniawiahan. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak sudah dikunjungi oleh orang-orang baik. Kami juga terima kasih. Jadi mohon maaf juga kalau sudah sempat mengundang. Jadi untuk ke Bunda Nyai Ageng Pinate juga ya, saya banyak-banyak terima kasih karena selama ini selalu disambut dengan baik sama beliaunya. Nah, terima kasih untuk Nyai Siti Fatimah atau Nyai Ageng Armarem sudah meluangkan waktunya. Jadi saya juga mempersilahkan untuk Nyai Ageng Armarem untuk balik, karena biar saudara saya Mbak Laila segera sadar